Wahai para ulama Malaysia, dengan segala hormat, kami menyarankan Anda untuk tak mengabaikan mimpi Muhammad Qasim ataupun melihat ia sebagai kesesatan agama, melainkan melihat ke dalam perkara itu karena perintah Allah dalam Quran untuk mengesahkan berita yang datang kepada Anda sebelum membuat keputusan. Janganlah seperti ulama-ulama masa lampau yang tergesa-gesa meneruskan penghakiman dan menyesali keputusan mereka kemudian hari. Wahai para ulama Indonesia, dengan segala hormat kami menyarankan Anda untuk tidak begitu saja mengabaikan mimpi Muhammad Qasim sebagai penodaan agama, melainkan melihat ke dalam masalah, karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran untuk memverifikasi berita yang datang kepada Anda sebelum membuat keputusan. Jangan seperti ulama masa lalu yang dengan tergesa-gesa memberikan penilaian dan menyesali keputusan mereka nantinya. 47 parts, nothing of which remains in the world after me except one part. And that one part is true dreams and true visions and good dreams and good visions. And there are many around us now, many who are now seeing in their dreams and visions that the Great War is around the corner. Maybe a year, maybe 2 years from now. Is it not time for us to prepare for it? Is it not time for us to devote ourselves to a very careful study of eschatology? My books, which are available to you there, many of my books on eschatology are available to you there in the conference, can assist you in that study, and I pray that Allah may bless your efforts with success. Thank you. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada 23 Jun 2016, Allah datang ke dalam mimpiku. Cahaya biru tajam datang dari dalam nur. Aku tidak pernah melihat cahaya seperti itu sebelumnya. Allah berkata bahawa, Qasim, aku sudah banyak memberi kelonggaran untuk orang-orang, tapi hanya sebahagian yang tahu dan mempercayainya. Sebaliknya, ramai yang mentertawakanmu. Berikan pesananku kepada orang ini bahawa kelonggaran yang aku berikan kepada mereka untuk berfikir dan faham sebentar lagi akan berakhir. Jadi bersiap sedialah untuk merasai hukumanku. Aku meminta anda semua untuk berkongsi mimpi ini sebanyak yang mungkin dan mempercayainya sebelum terlambat. Kemurkaan Allah dan pesan yang menakutkan. Pada 28 Desember 2018, Muhammad Qasim melihat sebuah mimpi di mana Allah sedang menjelaskan sesuatu kepada umat muslim, tetapi mereka tidak memperhatikan. Allah lantas marah dan berkata kepadaku, Qasim, tuliskan pesanku dan sampaikan pesan itu kepada orang-orang ini. Mereka tidak memperhatikan. Aku akan menimpakan kemurkaanku atas mereka. Allah berkata-kata dengan nada yang marah, dan aku tidak punya pilihan kecuali untuk menuliskan pesannya. Allah mulai berkata-kata dan mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulnya yang terakhir dan penghujung. Sesudah ini Allah menyampaikan sesuatu yang tidak aku ingat. Allah sedang murka dan dia berbicara dengan suara yang marah, tetapi kemarahan itu bukan terhadapku, dan aku terus menulis pesannya. Kemudian beberapa orang mulai mendatangiku. Mereka menjadi tahu bahwa Allah telah memerintahkan Qasim untuk menulis pesannya, dan Qasim terus-menerus menulis dan menyampaikannya kepada orang-orang. Kemarahan dan kejengkelan Allah tidak juga berhenti dan berlanjut terus. Maka aku menjadi takut untuk terus menulis karena merasa takut kepada Allah. Aku berkata kepada diriku sendiri, kenapa Allah menyuruhku untuk menuliskan pesan ini? Apa yang bisa kulakukan sekarang? Karena aku tidak punya pilihan.
Lalu aku memberitahu kepada orang-orang yang bersamaku tadi untuk menulis pesan yang masih tersisa. Lalu aku memberitahu mereka bahwa apapun yang Allah sampaikan kepadaku, aku akan menyampaikannya kepada kalian. Dan kalian harus melanjutkan untuk menulis pesan itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Baiklah, tidak masalah, kami akan menulisnya." Allah memperhatikan semua ini, dan ketika orang-orang itu sudah siap, lalu Allah mulai berkata-kata, "Aku mendengarkan pesan Allah dan menyampaikan kepada orang-orang tadi dan mereka terus menulisnya. Pekerjaan ini sangat baik. Kemarahan dan kemurkaan Allah tidak diarahkan kepada orang-orang itu. Aku berkata kepada diriku sendiri bahwa orang-orang ini cukup berani karena mereka mulai menulis semua ini." Ketika Allah telah menyempurnakan pesannya, maka salah satu dari mereka berkata bahwa pesan Allah yang telah disampaikan ini sangat berbahaya dan menakutkan. India juga akan menjajah beberapa wilayah di Pakistan. Lalu aku berkata kepada mereka, "Benar, tetapi ketika Allah menolong kita, maka kita akan merebut kembali wilayah itu. Dan juga akan terjadi bahwa sebuah gempa bumi akan datang dan keadaan-keadaan yang selanjutnya akan memburuk setelah itu. Lalu akan ada sebuah gempa bumi dengan intensitas rendah dan kita tidak menyadari bahwa itu adalah gempa yang sama yang sudah kita tunggu sebelumnya." Dan muncul berita bahwa orang-orang yang mengendalikan 2 provinsi besar, rumah mereka runtuh akibat gempa ini dan mereka meninggal dunia. Aku berkata kepada diriku sendiri bahwa ini adalah gempa yang sangat ringan, tetapi sudah bisa meruntuhkan rumah-rumah mereka. Keadaan memburuk setelah ini dan tidak ada yang tahu bahwa apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengendalikan kekacauan ini. Kekacauan menyebar kemana-mana, dan hal itu terjadi persis seperti yang telah Allah sampaikan, dan timbul kegelapan di mana-mana. Lalu aku memakai sebuah pakaian dan pakaian itu bersinar di kegelapan. Dan orang-orang bisa melihatku bahkan dari jarak yang jauh.